di bulan Agustus ini adalah waktu yang tepat atau waktu yang sangat baik untuk masa perkawinan, untuk menjelang bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari pas beranak. Bulan Januari ini adalah pas untuk beranak, dan kemudian untuk 2 bulan ke depan sudah bisa dikawinkan, 2 bulan ke depan bisa disapih, dan 4 bulan ke depan sudah bisa buat kurban sembelihnya. Jadi pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Cahaya Sejahtera Farm yang beralamat di Jogja Kendal, Ngarianak, Singorojo. Sore ini kita mau membahas untuk masalah domba breeding ya. Domba breeding yang kita silangkan di sini adalah domba-domba pejantan-pejantan unggul atau pejantan-pejantan yang kata istilahnya yang bobotnya lebih berbobot daripada domba lokal. Jadi kita mengejar untuk bobot badan karena nantinya kita sebagai peternak pasti akan ketemu dengan sistem penjualan, sistem timbang. Makanya dengan kuota yang besar, jumlah yang besar, pasti kita tidak mungkin dengan jual sistem jogrokan. Apalagi dengan kebutuhan yang banyak, dengan pasar lokal yang warung-warung sate atau kebutuhan teman-teman jagal, bakul itu sangat membutuhkan. Jadi kita ambil dengan sistem penjualan timbangan apabila kita yang untuk pedaging. Kalau untuk bibitan atau indukan pasti tidaknya ya kita sistemnya yang jogrok, karena dengan sistem jogrok itu kita bisa memilih fashionnya domba, posturnya domba, mana yang baik untuk induk dan tidak buat induk tuh kita memang dipilih. Kemudian untuk yang saya bulan Agustus ini kita breeding itu masih seperti tahun-tahun kemarin, yaitu memproduksi domba-domba cempe yang bernama Sawalu. Jadi domba Sawalu itu adalah domba hasil silangan domba Morino dengan domba lokal Indonesia. Hasilnya namanya bisa dibilang istilahkan domba Texel Indonesia ya, bukan Texel Inggris. Ini saya garis bawahi, Texel di Indonesia. Hasil dari domba Morino dengan domba lokal itu namanya domba Texel, yang Texelnya Indonesia. Kata istilah juga di farm saya namai domba Sawalu. Jadi apabila ada yang tanya membodohi atau ada yang tanya pembodohan dari domba Morino sama domba lokal dinamai Texel, itu kita garis bawahi adalah Texel Indonesia. Begitu juga saya pembahasan untuk bulan Agustus ini adalah pengisian domba betina induk baik lokal, baik Texel ataupun domba Morino di bulan Agustus ini adalah waktu yang tepat atau waktu yang sangat baik untuk masa perkawinan, untuk menjelang bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari pas beranak. Bulan Januari ini adalah pas untuk beranak, dan kemudian untuk 2 bulan ke depan sudah bisa dikawinkan, 2 bulan ke depan bisa disapih, dan 4 bulan ke depan sudah bisa buat kurban sembelihnya. Jadi pas. Kita bulan ini tidak mengejar di penggemukan, tapi mengejar di breeding, mengejar untuk memproduksi sempe. Yang kita produksi adalah saat ini tidak di domba saja, baik di kambing Jawa, baik sapera atau sanen, dan kita bertahap untuk mulai breeding mengembangkan di sapera, yaitu kambing pejantan sanen dikawinkan dengan Jawa Randu atau yang sama PE. Nah nanti jadinya peranakan sapera yang kita mengejarnya untuk produksi susunya. Kemudian untuk target kita untuk memproduksi sapera itu tujuannya ya sementara ini kita belum ngobrol ke susu lebih banyak, tapi memproduksi hasil cempe sapera biar supaya maksimal hasilnya, produksi susunya juga bagus, dan kita belum bisa ngobrol masalah kualitas genetik karena kita sementara ini bisa mengembangkan dulu yang kualitas Jawa Randu dan PE yang sudah kita silangkan dengan sanen atau sapera. Sementara itu kita memproduksi bisa dibilang kambing perah, bakalan kambing perah ya. Agustus adalah waktu yang tepat bagi para peternak yang bermain di dunia breeding. Kalau untuk penggemukan saat ini tidak pas ya, karena saat ini untuk momen kurban masih lama,
kebutuhan akikah juga tidak begitu banyak, paling ya masih kuat di pas kurban. Paling kita mulai nyetok jantan-jantan kecil atau cempe-cempe kecil untuk persiapan kurban. Untuk tempatnya sih di plasma ya, bukan di tempat kandang kita. Kalau untuk kandang kita produksi cempe, ngawinkan untuk kita bisa kembang biakan dan bisa memproduksi cempe yang banyak. Untuk membangun kandang baru ini adalah sebenarnya saya kebutuhan buat penampungan kurban. Kalau untuk kurban itu kan kita ya nggak tahu ya, namanya Allah itu memberikan rezeki sama kita, entah tahun ini kita dikasih order banyak atau tidak banyak. Yang penting kita berusaha menambah kandang agar supaya tidak kerepotan untuk pada saat musim hujan atau pada saat kambing banyak, nggak ada kandang kita malah repot. Ya intinya di hari kurban kita menambah kandang biar supaya lebih nyaman, lebih aman. Yang keduanya, untuk hari biasa kita bisa buat kandang-kandang untuk kambing. Mungkin kita karena di sini breeding ya, breeding untuk memproduksi cempe ya, untuk kandang kambing Jawa Randu atau yang Sapera atau yang Sanen begitu. Target kurban untuk tahun kemarin cempe bisa keluar kurang lebih 1000 ekor dari baik milik saya, baik milik mitra-mitra kami dan komunitas seperti itu. Kurang lebih banyaknya lebih banyak betina ya kemarin daripada jantannya. Ya bisa dibilang 60% betina, 40% jantan. Untuk indukan saat ini yang sudah siap kawin baik sama bunting muda itu kurang lebih ada 500 ekor indukan baik lokal baik Texel. Terus untuk yang buntingan tua-tua alhamdulillah kita sudah dikeluarkan pada saat setelah kurban seminggu ini gitu. Dari pejantannya, dari pejantan Dorper F1, terus Merino full blood, Texel. Untuk harga indukan baik lokal baik Texel bervariatif. Untuk lokal tuh mulai darah mulai 1.350.000 sampai 1.500. Untuk yang Texel mulai 2 juta sampai 3 juta indukan. Kalau untuk yang bunting, untuk yang lokal 1.500-an, yang Texel Merino 3 jutaan yang bunting. Untuk jantan yang siap untuk siap pemacak umur 2 tahun itu dari Merino ya, itu mulai 3,5 sampai 5 juta sampai 7 juta tergantung kualitas dan besar kecilnya. Kalau ngobrol F1, F2 itu kita tidak begitu paham ya, karena kalau untuk Merino itu kan bisa dibilang warisan dari dulu penyebaran Pak Harto ya. Jadi intinya kita menerima domba-domba Merino itu, beli domba Merino itu ya berdasarkan kualitas bagusnya, posturnya, besarnya gitu saja. Dan cuma di sini kita kembangkan. Kalau ngobrolnya F1 itu baru kita yang bisa ngobrol F1 di sini gitu loh. Tapi kita pilih untuk yang kualitas, yang bagus, yang cepat besar. Untuk kandang baru itu ada salah satu dari teman juga, dari Mas siapa ya, Mas Bejo apa siapa itu, yang dari Wonogiri. Itu kita buat ada sih di harga 12 juta sampai 16 juta. Yang kedua untuk kandang satunya kita buat sendiri pada teman-teman, kurang lebih sekitar itu kayu jati ya, jadi agak lumayan mahal, kurang lebih habisnya 30 jutaan. Untuk ayam itu sebagai hiburan saya saja pada saat pikiran penuh atau pengen refreshing. Saya untuk ada sedikit hiburan itu pakai yang di kandang itu ada ayam, yaitu ayam hutan, ayam bekisar, ayam kampung, ada ayam Bangkok juga. Itu sih untuk hiburan biar supaya pikiran tidak jenuh, pikiran lebih tenang, dan saya tidak perlu jauh-jauh pergi dari rumah, cukup di rumah dengerin suara ayam hutan, suara ayam bekisar, baik ayam Bangkok juga dan ayam-ayam hias seperti burung juga gitu. Untuk kandang itu kurang 3 meter, itu kurang lebih habisnya dulu 7,5 juta untuk kandang ayam. Untuk ayam hutan itu banyak di teman-teman, dari mulai yang baru tangkapan itu paling 250 sampai 500. Tapi milik saya itu ayam-ayam yang sudah jadi ya, dari mulai 2,5 juta sampai 7 juta ayam hutan. Itu ayam hutan merah, ayam hutan hijau yang sudah jinak dan bisa untuk ngawinkan atau sebagai pemacak yang bisa memproduksi bekisar-bekisar. Kalau pejantan yang sudah jadi itu ya kurang lebihnya yang jinak ya, yang jinak itu yang
sudah berkokok, itu mulai 4 juta sampai 7 juta. Kalau untuk milik pribadi saya itu dulu 4,5 juta sampai 7 juta. Ya teman-teman, untuk kandang itu bisa referensi untuk yang baik kandang kambing atau buat kandang hiburan yang terisi ayam hutan atau bekisar. Itu bisa membuat pikiran kita lebih tenang, lebih jernih kalau kita mikir dari suasana kurang nyaman di kandang. Motivasi saya tetap sebagai peternak, kita harus jalin silaturahmi dan jalin persahabatan yang baik, saling sharing, saling merangkul, jangan ada kata saingan, jangan ada kata menyaingi, karena kita ini semua sahabat dan rezeki itu akan datang dari teman-teman kita juga. Tetap semangat untuk peternak kambing Indonesia. Salam sukses dari Cahaya Sejahtera Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.